Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Diah Pertiwi Setiawati SPD MM selaku dosen pengampu komunikasi bisnis. Saya Gema Alif Yusdiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal mengenai kerja sama bisnis berbasis syariah dengan contoh usaha yaitu produksi bata merah. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep kerjasama bisnis dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kita masuk ke latar belakang. Perkembangan ekonomi modern mendorong meningkatnya aktivitas kerjasama dalam dunia bisnis. Namun, dalam praktiknya, sebagian kegiatan bisnis masih berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek etika dan nilai moral. Nah, dalam perspektif Islam, kegiatan bisnis hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, penerapan kerjasama bisnis syariah menjadi penting untuk menciptakan sistem usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, landasan syariah dalam bisnis. Islam mengatur aktivitas ekonomi agar dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa kegiatan bisnis harus dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan kerelaan antara pihak. Selanjutnya ada konsep dasar. Kerja sama bisnis syariah merupakan bentuk kemitraan usaha antara dua pihak atau lebih yang dilakukan berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam kerjasama ini terdapat beberapa karakteristik penting, yaitu adanya kesepakatan yang jelas, pembagian keuntungan yang adil, pengelolaan usaha yang transparan, serta terhindar dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Nah, ada di sini tuh ada bentuk akad dalam bisnis syariah. Ya. Dalam praktik bisnis syariah terdapat beberapa jenis akad yang sering digunakan. Yang pertama adalah mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Nah, yang kedua adalah musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal. Yang ketiga adalah murabahah, yaitu akad jual beli dengan penentuan keuntungan yang disepakati bersama. Selanjutnya prinsip-prinsip bisnis syariah. Bisnis dalam Islam memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama ada tauhid, yaitu bahwa kegiatan bisnis juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah keadilan, yaitu setiap pihak mendapatkan hak dan kewajiban secara seimbang. Dan yang ketiga adalah kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi. Informasi mengenai transaksi dan usaha disampaikan secara terbuka. Riba, gharar, dan maisir. Transaksi harus bebas dari unsur yang merugikan atau ketidakjelasan. Etika kerjasama dalam bisnis syariah. Dalam menjalankan kerjasama bisnis syariah penting untuk menjunjung tinggi etika bisnis. Nilai yang utama adalah kejujuran, yaitu menyampaikan informasi usaha secara benar. Kemudian yang kedua adalah keadilan,
yaitu pembagian keuntungan dilakukan secara profesional sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir adalah transparansi, yaitu pengelola usaha dilakukan secara terbuka agar semua pihak mengetahui perkembangan usaha. Nah, nilai-nilai ini akan menciptakan hubungan bisnis yang profesional dan saling dipercaya atau mempercayai. Nah, selanjutnya ini adalah contoh proposal kerjasama usaha ya. Sebagai contoh penerapan kerjasama bisnis syariah dalam proposal ini dipilih usaha produksi bata merah. Nah, usaha ini dipilih karena kebutuhan bahan bangunan terus meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan rumah dan infrastruktur. Selain itu, bata merah merupakan material yang masih banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga memiliki peluang pasar yang cukup besar. Nah, peluang pasar luas ini kontraktor dan masyarakat. Nah, proses produksi ini relatif yang sederhana. Selanjutnya, perencanaan modal usaha. Nah, untuk menjalankan usaha produksi bata merah ini diperlukan modal awal sebesar 100 juta rupiah. Nah, modal tersebut digunakan untuk beberapa kebutuhan seperti bahan produksi, peralatan produksi, bahan baku tanah liat, tenaga kerja, transportasi, operasional, dan lainnya. Nah, dengan perencanaan modal yang baik, usaha dapat berjalan terorganisir. Contohnya yang saya tampilkan di layar ini. Udah ada perincian modal akan masuk kemana dan kemana. Disinilah akan dikembangkan. Nah, sistem kerjasama akad yang digunakan ini menggunakan akad murabahah. Pihak peran investor menyediakan modal, mengelola produksi dan pemasaran bagi hasil. Nah, jadi sesuai kesepakatan bersama yaitu investor akan mendapatkan 60% dan pengelola akan mendapatkan 40% berdasarkan laba bersih usaha. Selanjutnya, simulasi produksi usaha bata merah. Nah, dalam satu siklus produksi diperkirakan usaha ini mampu menghasilkan sekitar 150.000 bata. Nah, jika harga jual rata-rata per bata adalah sekitar 600 rupiah, maka total pendapatan yang diperoleh dapat mencapai sekitar 90 juta rupiah. Biaya produksi atau operasional per bulannya itu dalam proses produksi atau operasional tertentunya dapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biaya tersebut meliputi bahan baku tanah liat, tenaga kerja, transportasi, biaya operasional lain. Nah, jadi total biaya produksi dalam satu siklus ini diperkirakan sekitar 60 juta rupiah. Nah, estimasi keuntungan jika total pendapatan sebesar 90 juta dan total biaya produksi sekitar 60 juta, maka laba bersihnya itu sekitar 60 atau 30 juta. Nah, 30 juta. Jadi pembagian keuntungan akad murabahah yang akan dibagikan kepada investor dan pengelola yaitu sebesar investor mendapatkan 18 juta yaitu 60%, dan untuk pengelola mendapatkan 12 juta yaitu 40% dari laba bersih yang dikeluarkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu sebagai kesimpulan, kerjasama bisnis syariah merupakan model kemitraan usaha yang merealisasikan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Oleh penerapan akad yang sesuai dengan syariat Islam, kegiatan bisnis dapat memberikan keuntungan yang adil serta menciptakan usaha yang halal, profesional, dan berkelanjutan. Nah, demikian pemaparan mengenai proposal kerjasama bisnis syariah ini pada usaha produksi bata merah. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.